Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak 8 November 2020 golongan anak tanggung bersama Kak Ete, Kak Mena, Kak Joyce. Selamat beribadah. Halo adik-adik, sudah siap semuanya mau beribadah? Sudah ya? Kak Mena mau sapa dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Aku belum dengar pakai senyum ya. Ucapkan selamat pagi dengan senyum ya. Sekali lagi Kak Mena sapa ya. Selamat pagi adik-adik. Oke, semuanya udah senyum ya Kak Joyce? Iya Bersukacita hari ini. Selamat pagi Kak Mena. Pastinya, selamat pagi Kak Joyce. Kita mau mengucapkan selamat pagi lagi adik-adik ya sambil bernyanyi. Untuk teman-teman kita dari sektor 1 sampai 10. Kak Mena undang untuk berdiri. Selamat pagi, selamat pagi, kawanku semua. Selamat pagi, tepuk tangan. Selamat pagi, selamat pagi, kawanku semua. Selamat pagi. Oke, semuanya masih bersukacita, masih mau bersenang-senang ya. Kita mau nyanyi lagu Duduk Senang Berjalan Senang. Musik Kak Joyce. Duduk senang berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lebih cepat. Senang berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lambat duduk senang, berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke, adik-adik, kita mau saat teduh, boleh duduk. Kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita masih mau semangat memuji Tuhan lagi. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 13. Baiknya yang pertama sampai kedua kami puji dengan riang. Adik-adik boleh berdiri ya. Musik Kak. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah ini, berkati dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke deh, adik-adik boleh duduk. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 136, baitnya yang pertama.
Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapa sesungguhnya. Oke adik-adik, saatnya mendengarkan firman Tuhan. Kak Mena dan Kak Joyce mengucapkan selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya mari siapkan bahan Alkitabnya, yaitu dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah, mari kita berdoa minta Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita mengerti firman Tuhan yang kita baca. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saatnya kami mau belajar firman-Mu. Bimbing kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Buatlah kami mengerti apa yang kami baca dan apa yang akan kami dengar. Supaya kami boleh menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita baca bersama-sama Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikudusnya semuanya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, kalau kita baca dari bahan Alkitab ini, kita bingung.
Ya, kita belum tahu apa ini maksudnya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, apa yang disampaikan Tuhan Allah kepada Musa, di ayat yang keempat disampaikan Tuhan Allah menyuruh Musa dan Musa mendengar. Awalnya Tuhan berfirman, kemudian Musa melakukan. Tuhan berfirman tidak hanya satu kata. Musa panggil ini, tidak. Tapi ada banyak yang harus dilakukan oleh Musa. Seandainya Musa tidak mendengar dengan baik, apa yang terjadi? Pentabisan dari Harun dan anak-anaknya tidak bisa dilakukan. Satu saja Musa lupa dan dia tidak mendengar dengan baik, tidak akan terjadi. Maka adik-adik, Musa mendengar dengan baik. Kita ulangi. Musa mendengar dengan baik. Dia mendengar artinya menyimak banget, ya, menyimak betul apa yang Tuhan Allah sampaikan kepadanya. Dan dia ingat. Setelah itu dia lakukan. Berarti adik-adik, mendengar itu tidak hanya mendengar sambil lalu atau sambil melamun. Itu tidak bisa mendengar dengan baik. Makanya harus fokus, harus konsentrasi. Ketika ada seseorang menyampaikan sesuatu kepada kita. Musa dengan fokus dan konsentrasi, dia mendengar firman Tuhan. Maka terjadilah pentabisan kemah dan anak-anak Harun bersama Harun. Semua dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Selain mendengar, apalagi adik-adik di dalam bacaan kita? Yang kedua, dikuduskan. Apa artinya dikuduskan? Kudus itu artinya disendirikan. Kudus itu artinya sudah dipilih dan ditempatkan tersendiri. Berarti Musa, Harun, dan anak-anaknya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang khusus, orang istimewa, pilihan Tuhan. Apakah hanya anak-anak Harun dan Musa dan Harun saja? Tidak. Adik-adik, Kak Ete, semua orang tua kita juga menjadi orang pilihan Tuhan. Orang yang dikhususkan. Karena kita percaya kepada Tuhan. Maka kita dipilih, ditempatkan di tempat tersendiri. Betapa bahagianya kita adik-adik dipilih Tuhan menjadi anak yang dikasihinya. Anak yang dipercayakan melakukan tugas dan tanggung jawab. Misalnya adik-adik di sekolah dipilih oleh guru menjadi ketua kelas. Bahagia nggak? Senang nggak? Pastinya senang. Karena kita dipercayakan oleh bapak atau ibu guru di sekolah. Dan sebagai anak Tuhan, kita harus tunjukkan bahwa saya bisa. Nah, berarti anak-anak Harun dan Harun bersama Musa dikuduskan, artinya dipilih. Mereka dipilih menjadi apa? Menjadi seorang imam. Lah, kita gimana, Kak? Apa kita juga imam? Ya, adik-adik dan kakak
Semua orang yang percaya sama Tuhan harus menjadi imam. Imam untuk dirinya sendiri. Artinya kita harus belajar untuk melihat apakah kita melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar dalam hidup kita. Apakah saya sudah menjadi anak Tuhan yang patuh karena saya mendengar firman Tuhan? Itu namanya imam, menjaga diri kita sendiri, koreksi diri. Apakah kita sudah kudus menjadi anak Tuhan yang dipilih? Contohnya apa adik-adik? Contohnya itu di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ada di situ. Apalagi di 1 Korintus 13. Ada lagi banyak firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk hidup kudus. Artinya hidup melakukan firman Tuhan. Berarti kita bukan anak-anak yang hidup di dunia melakukan suka-suka kita. Tidak. Tapi kita hidup di dunia harus tetap menjadi anak yang patuh dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Maka adik-adik, saat ini, hari ini kita diingatkan lewat bacaan kita tadi. Mari, kalau kita masih belum benar, belum kudus, belum pernah mendengar, maka kita merubah diri kita. Kita segera melakukan perubahan. Itu yang Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan dengan baik, mungkin Tuhan Yesus sedih. Nah, sebagai anak tanggung jawabnya sudah lebih besar. Maka anak tanggung harus bisa melakukan firman Tuhan. Maka mendengar terlebih dahulu, baru melakukan. Ada teman yang bicara tidak benar, jangan dilakukan. Mendengar, tapi jangan dilakukan. Tapi kalau ada yang mengatakan yang benar, dengar baik-baik dan lakukan. Pertanyaannya, maukah kita anak-anak Tuhan yang sudah dipilih ini, yang sudah dikuduskan ini, mau terus mendengar apa perintah Tuhan untuk kita dalam hidup kita sehari-hari? Pastinya adik-adik mau. Kenapa? Karena setiap mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya akan bersukacita. Demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab menjalankan firman Tuhan. Biarlah kami boleh lebih mendengar dan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, dalam doa ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah agar bangsa ini boleh menjadi bangsa yang selalu memuliakan nama-Mu. Berkati Presiden, Wakil Presiden, dan semua yang membantu, baik yang ada di desa maupun di kota. Biarlah mereka boleh bekerja sama dengan baik, sehingga mendatangkan sukacita bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Kami mau berdoa juga untuk gereja kami. Tuhan berkati gereja kami di dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya. Biarlah pelayanan boleh berjalan dengan baik, karena ini milik Tuhan.
Maka Tuhan berkati setiap mereka yang mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Kami mau berdoa untuk adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh menjalankan kehidupan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika mereka harus belajar, Tuhan berkati, berikan mereka kepintaran, sehingga mereka boleh berhasil di dalam pendidikan mereka. Bila ada mereka yang berulang tahun, Tuhan berkati dan sempurnakan sukacita mereka, dan biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk orang tua daripada adik-adik layan kami. Kau berkati mereka masing-masing di dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai papa dan mama. Biarlah mereka boleh bertanggung jawab untuk senantiasa memperkenalkan Tuhan lebih baik lagi kepada anak-anak mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh beribadah. Tuhan berkatilah ibadah kami ini yang akan kami lanjutkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni dosa dan salah kami, lalu Tuhan mau mendengar doa kami yang tidak sempurna ini, karena kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah semua mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 160, baitnya yang pertama, Tiap Orangnya Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Oke adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan dulu ya persembahannya. Sambil siapin juga, kita buka Kidung Cerianya dari Kidung Ceria nomor 256, baitnya yang pertama, Hidup Kita Yang Benar. Sudah semua? Sudah ya? Kalau sudah, kita mau menyanyikan bersama. Musik Kak. Oke. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Oke, adik-adik, persembahan yang ada di tangan adik-adik nanti adik-adik dapat berikan ke papa dan mama untuk nantinya diberikan kepada koordinator di masing-masing sektor pelayanan ya. Sekarang kita mau berdoa persembahan. Boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan, kalau di hari ini kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu Cinta Akan Yesus. Tahu semuanya ya? Tahu ya? Kita mau sambil berdiri. Boleh berdiri adik-adik. Musik Kak Joyce. Oke. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik, kita akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Berkati kami, ajar kami untuk selalu menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima